Tuhan di berbagai tempat. Puji Tuhan Yesus, kalau pada siang ini kita sudah bisa jumpa lagi melalui Women Movement. Nanti kita akan mengeksplor tentang masalah segala sesuatu atau serba-serbi atau all about our golden age. Kalau ibu-ibu melihat foto di depan ini gitu ya, kira-kira kita ngelihat wajah mimik mereka ini golden age loh. Ini usia-usia di atas 50 ya, di atas 50, 60, 70. Kalau kita lihat mimik wajah mereka itu kira-kira mereka mukanya itu lagi happy, lagi tegang, lagi marah, lagi krisis, lagi apa ya? Lagi happy. Iya, lagi happy ya. Saya juga pengen banget kalau kita semua nanti menjalankan golden age-nya kita atau masa-masa usia emas kita itu dengan bahagia seperti ini, dengan penuh sukacita gitu ya. Masalah pasti tetap ada gitu ya, banyak masalah kesehatan, masalah mental, masalah segala macam. Tetapi karena kita anak-anak Tuhan, berarti kita akan sanggup melewati semua itu dengan pertolongan Tuhan, dengan baik. Sekarang, apa sih sebenarnya ini tentang lanjut usia atau golden age? Ya, ini adalah suatu kejadian alamiah yang pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniakan usia panjang. Karena ada juga kan yang meninggal masih di dalam kandungan, ada yang meninggal baru lahir, ada yang meninggal anak-anak, remaja, pemuda. Itu sebenarnya nggak ada yang bisa tahu sampai berapa sih usianya gitu ya. Tetapi ternyata kita-kita yang ada di sini Tuhan loloskan untuk um, bisa memiliki usia yang lebih panjang gitu, yang lebih panjang. Yang jelas di atas 40 adalah gitu. Kita bisa memakai waktu kita yang kita nggak tahu berapa tahun lagi ke depan Tuhan masih izinkan kita ada dalam dunia ini, tapi kita bisa memakainya dengan secara bertanggung jawab, dengan secara yang baik dan memuliakan Tuhan. Nah, terjadinya usia lanjut ini itu pasti nggak bisa dihindari oleh siapapun juga. Itu Ibu Ning juga udah tulis ya di dalam refleksinya atau di dalam renungannya gitu ya, bahwa eh, kita mau nolak untuk jadi tua gitu nggak bisa. Mungkin kita bisa memperlambat jadi tua dengan kita rajin merawat baik di depan, di luar ini, maupun merawat spiritual kita, mental kita, merawat tubuh jasmani kita. Mungkin bisa dengan banyak berolahraga, minum vitamin, dengan happy, dengan segala macam. Mungkin bisa sih. Tetapi kalau kita dikasih usia yang panjang, pasti kita akan mencapai tua juga gitu ya. Pasti itu dia. Nah, pada usia lanjut, itu akan terjadi macam-macam kemunduran pada organ-organ tubuh kita. Tadi Ibu Ning juga udah bilang gitu, bisa tiba-tiba lagi diam-diam tiba-tiba ngocor gitu ya, bisa pipis tiba-tiba, misalnya kayak gitu, bisa um, ini apa namanya bisa vertigo tiba-tiba, bisa kita juga bisa. Kalau dulu kita matanya jelas banget, sekarang kayaknya udah berkurang. Mungkin telinga kita juga yang dulu jelas banget kalau mendengar sesuatu gitu, apalagi dengar ada uang gitu ya di situ. Aduh, jelas banget gitu. Tapi sekarang udah mulai mulai susah gitu dengarnya misalnya. Ya puji Tuhan kalau sampai saat ini baik mata kita, mata jasmani, mata rohani, apalagi telinga kita semuanya masih bisa mendengar, apalagi masih bisa mendengar seperti seorang murid ya. Lanjut.
Nah, sekarang kita mau lihat klasifikasi usia menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Itu dia bilang kalau usia menengah itu salah tulis ya ini. Usia menengah itu 45 tahun sampai 59 tahun. Di sini salah ketik. 45 sampai 59 tahun. Nah, elderly artinya udah masuk ke usia menua itu 60 sampai 74 tahun. Saya nggak tahu yang hadir di sini usianya dari range berapa sampai berapa gitu ya. Yang dikatakan tua menurut WHO itu adalah 75 sampai 90 tahun dan usia very old itu udah sebenarnya di atas 90 atau di atas 95 tahun. Gitu. Baik, lanjut. Kita akan lihat bagaimana apa kata daripada penggolongan lanjut usia menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dikatakan bahwa kelompok lansia dini itu usia 60 sampai 69 tahun. Kelompok lansia jadi udah lanjut usia itu 70 tahun. Dan kelompok lanjut usia tua yang sudah mulai punya resiko yang tinggi itu 80 tahun ke atas. Lanjut. Lanjut. Next. Ya, kita lihat penuaan itu terjadi ya bisa secara alamiah memang udah hakikatnya begitu, fisiologis itu dilihat nih tua dalam keadaan sehat ya, jadi memang sesuai usia gitu, jadi itu namanya penuaan primer. Dia dipengaruhi oleh faktor-faktor macam-macam ya, hormonal juga, dan memang sel itu udah mulai berubah, dan dimulai dari sel berubahnya, kemudian ke jaringan, kemudian ke lebih besarnya ke organ, dan kemudian ke sistem organ gitu. Dan kemudian yang disebut dengan penuaan sekunder itu adalah disebabkan oleh faktor eksogen. Kalau yang tadi endogen dari dalam. Nah, kalau ini yang seperti dari sosial, budaya, gaya hidup gitu ya, yang tidak sesuai dengan kronologis usia. Jadi patologis. Nah, faktor eksogen ini juga bisa mempengaruhi faktor di dalam atau endogen, disebut faktor resiko. Jadi misalnya dia punya penyakit kencing manis, punya penyakit hipertensi, itu semua jadi faktor resiko untuk dia menjadi lebih cepat tuanya gitu ya, karena misalnya punya penyakit kencing manis atau gula itu nanti lebih cepat merusak sel-sel, merusak jaringan, merusak organ sampai kepada sistem organnya. Lanjut. Nah, proses menua ini ya, proses menua itu adalah proses alami yang disertai penurunan daripada kondisi fisik si pasien dan sosialnya juga ya, yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan apa nih? Bentar, nggak terbaca dia. Masalah kesehatan. Masalah kesehatan ya, secara umum dan umum. kesehatan jiwa secara khusus pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan daripada seorang manusia, mulai dia lahir, jadi bayi, jadi anak, jadi remaja, pemuda, orang dewasa, kemudian orang tua, dan nanti akan meninggal. Lanjut.
Nah, diketahui bahwa kecepatan daya kerja alat-alat tubuh kita itu seperti otak, jantung, ginjal, semuanya itu akan berkurang kira-kiranya 1% per tahun. Itu sejak seseorang masuk ke usia 30 tahun. Jadi ini yang disebut dengan kaidah 1%. Jadi contoh kalau seseorang sudah berusia 90 tahun, maka daya kerja tubuhnya itu sisa 90 kurang 60 sama dengan sisa kurang 30%. Ini yang dikatakan oleh Andreas dan Tobin pada tahun 77. Selanjutnya, iya. Selanjutnya ini Stramborg, Bergstrom, dan Melistran pada tahun 82 mengatakan bahwa penurunan daya kerja alat-alat tubuh baru nyata setelah seseorang itu berusia 70 tahun. Nah, kemunduran alat-alat tubuh itu biasanya nggak merata ya. Jadi ada orang yang mundur misalnya matanya lebih dulu. Ada orang serangan jantungnya lebih dulu. Ada orang tulang-tulangnya lebih dulu kropos gitu ya. Ada macam-macam. Jadi nggak sama gitu. Tapi kalau dia sudah punya comorbid atau punya penyakit-penyakit kronis di dalam dia, misalnya sakit gula, sakit tekanan darah tinggi dan sebagainya, maka bisa serentak banyak organ yang rusak di dalam. Ya, kemudian ini Morris dan McManus, mereka mewawancarai sekitar 199 lansia perempuan dan 79 lansia pria antara usia 62 sampai 73 tahun. Maka dilihat nih, ternyata dari mereka semua ini ada 83% sering sekali sudah lupa nama orang. Saya kayaknya nggak terlalu heran ya, karena saya pun suka begitu. Jadi saya usianya sekarang 66 tahun dan apa namanya, sering kalau jarang ketemu gitu, nanti wajahnya saya masih ingat gitu, tapi namanya apa, aduh setengah mati banget kan. Kayaknya nggak enak banget kalau kita mau tanya, aduh siapa ya, padahal orangnya udah begitu ramah, udah begitu enak dengan kita, terus kitanya kayak nggak ingat. Aduh. Nah, 60% sudah lupa taruh barang di mana gitu ya. Saya nggak tahu, di sini mungkin udah ada juga ya yang seperti itu. Kunci mobil lupa taruh di mana, jam tangan, kacamata ada di kepala kita, kita lupa gitu, cari setengah mati, nanti anak kita bilang, "Ma, itu di kepala kacamatanya," gitu ya. Kemudian ada sekitar 53% sudah mulai lupa dengan kata benda, suatu kata benda. Aduh, ini apa sih yang jarang dilihat gitu. Dia terus lihat-lihat begini, ini apa ya? Dia nggak bisa nemu, mesti tanya orang. Nah, 50% memang lupa beneran wajah seseorang. Gitu. Lanjut. Bu Lilia, lanjut. Ya, 41% lupa arah. Itu bisa ya. Ada orang yang dia jalan-jalan di kompleksnya, habis itu dia nggak tahu jalan pulang. Itu mami saya udah begitu nih sekarang. Kemudian kemunduran yang terjadi pada orang-orang dengan lanjut usia, pendengaran, ya pendengarannya, gigi sudah mulai ompong, penglihatan mulai kabur, gitu ya. Kita bisa cek-cek diri kita juga kalau kita sudah masuk ke sana gitu. Tapi kalau gigi ompong gampang lah ya, kita bisa ganti gigi palsu. Don't worry gitu. Kalau penglihatan mulai kabur, coba dicek apakah ini katarak. Kalau katarak kan masih bisa dioperasi katarak dan akhirnya kita bisa melihat dengan sangat jelas lagi. Alat penciuman menurun katanya. Kalau sudah usia di atas 60 tahun bisa menurun gitu ya. Kemudian kekuatan otot itu memang kalau otot apalagi otot yang terlatih apalagi atlet itu itu bagus banget ya, dikatakan bahwa kalau
orang umum itu puncak kekuatan ototnya ada di usia sekitar 20-an, 25 tahun. Kemudian dia akan menurun dan pada usia sekitar 60 tahun, kekuatan ototnya kira-kira tinggal 50% dari kekuatan waktu dia masih remaja. Pembuluh darahnya kehilangan kekenyalan, ya, jadi dia bisa mengeras, mengapur, atau dibilang aterosklerosis kalau bahasa kedokterannya, sehingga aliran darah itu kurang lancar gitu. Apalagi kalau mau membawa darah yang berisi oksigen sampai ke otak, pembuluh darah di otak kita kan itu halus-halus banget. Pembuluh darah di mata juga halus-halus banget. Maka itu apalagi kalau darahnya juga udah mulai kental gitu ya, mana salurannya sudah nggak fleksibel, nggak elastis, nah itu dia udah mulai akan ada banyak masalah. Lanjut. Iya. Akibatnya saluran pembuluh darah jadi sempit, aliran darah jadi berkurang ke alat-alat vitalnya, kemudian O2 dan zat makanan ke otot-otot vital juga bisa berkurang, dan zat-zat sisa dari metabolisme sel itu mau dibuang lewat paru atau ginjal, itu bisa terganggu kalau aliran darah nggak lancar. Lanjut. Dan itu masalah ya untuk sel-sel tubuhnya. Baik, nah ini sekarang kita mau lihat problema psikososial pada lansia. Kita lihat banyak problem secara psikososial pada orang-orang dengan lanjut usia. Jadi misalnya kita lihat di usia-usia tertentunya kita itu kondisi kesehatan memang menurun. Ya, kondisi kesehatan menurun, dia jadi banyak cemas, takut, khawatir, kemudian gampang kecewa, itu ya secara psikososialnya, gampang marah, rendah diri, dan kemudian dia bisa jadi depresi. Kenapa dia bisa mengalami itu semua? Karena misalnya potensi seksualnya sudah menurun, perubahan kondisi pekerjaan, tiba-tiba udah pensiun, penghasilan berkurang jauh gitu ya. Itu membuat dia stres, membuat dia takut, membuat dia merasa, waduh masih cukup enggak nih untuk bulan ini penghasilan saya dan sebagainya. Kemudian perubahan peran sosial di dalam masyarakat. Kalau biasanya dia dipandang karena dia hebat, dia direktur di mana, dia pejabat di mana gitu ya, tiba-tiba dia udah biasa aja. Nah, tahu aja kan banyak manusia itu kayak gitu. Waktu seseorang itu dalam posisi hebat, dihormat-hormat luar biasa. Waktu dia udah biasa, dibalikin belakang, itu ada banyak kejadian gitu ya. Misalnya Pak Jokowi sekarang presiden, banyak orang masih bisa nyembah-nyembah, bisa hormatnya kayak apa gitu. Tapi nanti pas jadi orang biasa, bisa beda itu, bisa ada perbedaan gitu ya. Dan dikatakan bahwa dengan berbagai macam problem ini, maka membuat seseorang lansia itu akan sangat bisa menjadi kebergantungan pada orang lain gitu. Dengan masalah kesehatannya, dia butuh orang untuk mapah dia butuh orang untuk ngertiin dia butuh orang untuk bisa disuruh-suruh. Banyak yang akhirnya sangat bergantung kepada orang lain. Baik, lanjut. Selanjutnya kita lihat ya beberapa contoh orang lansia yang dulu ngebosi banget gitu ya, misalnya dia pejabat tinggi, direktur dan sebagainya, tiba-tiba dia sudah pensiun, dia sulit gitu loh mau menerima itu gitu, bisa mengalami post power syndrome. Kayaknya kita semua sudah sangat mengerti apa itu post power syndrome. Dan waktu dia di rumah gitu, dia pikir istri, anak, pembantunya dia itu
pegawainya dia masih gitu, sehingga dia bisa anytime dia bisa marah, kesal sama mereka, merasa mereka melakukan tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, nanti bisa dia, gue pecat semua ya, dia lupa ini istri, dia lupa ini anak, seperti itu. Atau dia jadi nggak puas di dalam hidup ini gitu. Ada teman suami saya pilot gitu, waktu dia 4 tahun lalu, 4 atau 5 tahun lalu mereka pensiun gitu ya, pensiun. Yang beberapa orang ini menerima dengan hati yang gembira sekali gitu, bahwa waduh kita masih ada waktu, masih sehat, masih bagus, kita bisa ngerjain sesuatu. Tapi ada satu orang, dia dia kayaknya kenapa sih gue udah mesti pensiun sekarang, pokoknya dia nggak puas banget, menarik diri, dan sampai teman pun kayaknya dia nggak kepengen ketemu lagi, seperti itu. Dan akhirnya sekarang kami dengar dia sakit-sakitan, dia jadi loyo, dia jadi tidak, ya dia menjadi tidak bergairah menjalankan hidup, apalagi istrinya sudah meninggal. Ya, jadi begitulah. Kita sebaiknya lanjut dulu ya, kita lihat ada banyak sekali problem yang nanti ada orang kalau dia nggak bisa mengatur emosinya, bisa terjadi banyak konflik, baik dengan keluarga sendiri maupun dengan orang-orang di lingkungan dia atau di pertemanan dia gitu. Nah, yang juga menyedihkan kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menjadi tua gitu ya, maka tiba-tiba kita bisa mengalami gangguan. Gangguan itu misalnya mengalami depresi ya, ini adalah salah satu gangguan kejiwaan yang umum diderita oleh orang tua, tapi harus ditangani dengan baik ya. Ini masuk ke dalam kesehatan mental karena dia bisa cepat sekali switch off, dia punya suasana hati atau gangguan mood, dan ini bisa mengakibatkan gangguan fungsi fisiknya, mentalnya, sosialnya gitu ya. Jadi terganggu itu. Dan hal ini bisa jadi serius sehingga harus ditangani juga dengan serius. Karena apa? Karena bisa menyebabkan perburukan pada penyakit-penyakit kronis yang sudah ada di dalam dia. Dan juga orang seperti ini bisa sulit untuk diobati juga gitu ya, untuk mengalami di pengobatannya. Lanjut. Iya. Nah, gejala umum depresi pada lanjut usia itu biasanya, nah ini kita juga bisa coba ngecek-ngecek ya. Moga-moga yang di sini nggak ada yang begitu. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba, cepat sekali rasa kayak lelah dengan segala sesuatu. Lelah. Hilang nafsu makan. Adakah di sini yang sudah mulai hilang-hilang nafsu makan tanpa sebab yang jelas? Menarik diri dari lingkungan, udah males mau gaul, males mau mandi, males mau maaf, telepon saya bunyi. Males mau ganti baju, males cuci rambut, males semuanya. Nah, ini sulit banget ya. Semoga yang ada di sini semuanya masih aware dengan kesehatan jiwa, kesehatan spiritual, dan kesehatan tubuh, gitu ya, dan masih bisa bergaul. Itu bagus sekali. Anak-anak Tuhan biasanya sih selalu luar biasa baik, bagus. Lanjut. Nah, gangguan psikologis yang umum itu, nah ini kita bisa lihat-lihat lagi untuk ngecek diri kita juga. Apakah kita sudah mulai jadi pelupa banget, pikun gitu ya. Itu demensia senilis kalau di bahasa kedokterannya. Terus kemudian nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, semuanya dalam keadaan baik-baik, tapi dia mellow banget, mellow, mulai sedih-sedih, nggak jelas. Atau dia malah masa bodoh, nggak mau tahu, mau apapun yang kejadian, biarin masa bodoh. Terus habis itu
udah mulai sulit tidur, mulai nggak tahu jamnya, tiba-tiba bangun jam 2, jam 3 pagi dia jalan-jalan di luar gitu ya. Dia udah nggak tahu jam gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti ini harus ditangani dengan baik karena banyak kasus yang akhirnya berakhir dengan bunuh diri gitu. Apalagi kalau dia tidak kenal Tuhan. Nah, itu sebabnya kan anak-anak Tuhan disuruh pergi PI, pergi beritakan Injil supaya orang-orang yang begini ketolong. Nah, kemudian stres, banyak ya. Waktu kita menjelang usianya tambah gitu ya, jadi lanjut gitu, dia mulai ada rasa stres, lama-lama berat gitu. Nah, ini semua bisa berakibat pada sistem saraf otonom. Jadi nanti pada denyut jantung gitu ya, jadi lebih cepat, pergerakan ususnya jadi lebih lambat, sehingga jadi sulit untuk mau buang air besar, misalnya begitu ya. Jadi karena apalagi kalau kurang olahraga, kurang makan serat dan sebagainya, buah-buahan, makin tambah pergerakan ususnya makin kayak nggak mau gerak gitu ya. Kemudian ada perasaan takut, sakit kepala, sulit tidur. Nah ini kencing, kencing tiba-tiba bablas, kencing gitu ya. Atau sedikit-sedikit kencing, sedikit-sedikit kencing. Nah itu mesti dicek, jangan-jangan dia kena sakit gula gitu. Keringat dingin, kekacauan pada pikiran, apalagi kalau nggak ada yang ngajak-ngajak ngomong di rumah gitu, atau nggak ada temen yang datang, atau dia yang memang udah nggak kepengen temenan. Lanjut. Iya, sekarang kita mau lihat. Mendampingi orang dengan demensia. Iya, iya. Boleh sedikit aja ini filmnya, sedikit kita lihat tadi. Bagaimana kalau kita Mendampingi orang ngadepin dengan demensia Alzheimer. atau udah lupa. Mendampingi orang dengan demensia yang selanjutnya akan kita sebut ODD bukan tugas yang mudah. Penting memahami bagaimana tahap-tahap perkembangan penyakit demensia Alzheimer dan strategi dalam mendampingi ODD untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi ODD maupun caregiver. 7 tahap demensia Alzheimer. Gejala penyakit Alzheimer setiap ODD bervariasi dan laju perkembangannya pun tidak ada yang sama. Berikut 7 tahap yang lazimnya dilalui oleh ODD dan ciri-cirinya. Tahap pertama, normal. Kesehatan mental ODD masih baik. ODD tidak mengalami masalah ingatan dan pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya gejala-gejala demensia Alzheimer. Tahap kedua, lupa yang masih normal sesuai usia. ODD sesekali mengalami kehilangan ingatan, tapi masih mampu mengatasinya sendiri, misalnya dengan membuat catatan. Tahap 3, hendaya kognitif ringan. Ada perubahan ringan pada kemampuan mengingat, komunikasi, dan perilaku terutama emosi ODD. MCI, Mild Cognitive Impairment atau hendaya kognitif ringan, adalah gejala prademensia. 50-70% orang dengan MCI akan terus memburuk dalam waktu 5-6 tahun. Tahap 4, demensia Alzheimer ringan, berlangsung kurang lebih 2-3 tahun. ODD semakin sulit menjalankan aktivitas kompleks, misalnya menyiapkan makan malam atau mengurus keuangan. ODD juga mulai tidak menunjukkan ketertarikan melakukan aktivitas sosial yang biasa dilakukannya dan memilih berada di zona nyamannya, misalnya selalu di kamar. Dokter dapat mendiagnosanya sebagai penyakit demensia Alzheimer dan memberi obat untuk memperlambat laju penyakit. Tahap 5, penyakit demensia Alzheimer derajat sedang. Di sini kemampuan ODD hidup mandiri menurun. ODD kesulitan menghitung dan membuat penilaian situasi yang baik, sehingga rentan pada penipuan, bingung, disorientasi, lupa atau tidak tahu jalan pulang, serta masalah keselamatan lainnya. Tahap ini biasa berlangsung selama 1,5 tahun. Tahap 6, penyakit demensia Alzheimer derajat sedang berat. Fungsi kognitif semakin menurun. ODD kehilangan sebagian besar kemampuan mengenali orang di sekitarnya.
Emosi bisa meledak-ledak karena bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di sekelilingnya. Durasi tahap ini biasanya sekitar 2,5 tahun atau lebih. Tahap 7 atau tahap akhir. Penyakit demensia Alzheimer derajat sangat berat. ODD selalu perlu pendamping untuk aktivitas sehari-hari dan menjadi seperti bayi kembali. ODD masih dapat mendengar dan mengerti apa yang dikatakan orang, tetapi hampir tidak bisa lagi merespon maupun mengenali keluarga dan sekitarnya. Ya, boleh lanjut? Iya, terima kasih, beliau. Ya, nah sekarang kita mau lihat ada beberapa tipe kepribadian orang-orang lanjut usia atau golden age. Nah, kita bisa ngecek juga. Kita masuk tipe pribadi yang seperti apa ya? Ada kepribadian yang suka kritik dirinya sendiri gitu ya. Nah, modelnya model kayak begitu ya. Dia suka sekali menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian biasanya udah nggak mempunyai ambisi gitu ya. Dan dia umumnya orang yang suka kritik diri sendiri gitu, selalu nyalain diri sendiri, itu bahkan sampai di pernikahannya pun nggak bahagia. Ya, dia juga kurang punya hobi gitu ya, hobi yang buat bikin dia happy gitu. Kemudian sering sekali orang yang seperti ini merasa bahwa dia itu adalah korban dari keadaan. Kemudian dia merasa sudah cukup dengan apa yang ada, dan dia biasanya orang seperti ini yang lebih berat, dia menganggap kematian itu merupakan kejadian yang akan membebaskan dia dari segala penderitaan. Nah, maka orang yang seperti ini, pribadi seperti ini, cenderung ingin melakukan bunuh diri. Ya. Kemudian kepribadian yang kedua itu defensif. Kepribadian yang defensif itu cirinya adalah dia riwayat pekerjaan dia, masa lalunya gitu ya, jabatannya itu biasanya nggak stabil. Kemudian selalu dia menolak bantuan. Dan kemudian sisi emosinya sering nggak bisa dikontrol. Memegang teguh kebiasaan, kemudian kompulsif aktif, dan takut untuk menjadi tua sih sebenarnya. Lanjut, kita lihat kepribadian yang ketiga adalah kepribadian yang suka bermusuhan. Ada nggak di sini? Orang-orang yang dikit-dikit, ya kayaknya si ini salah, si itu salah, terus dimusuhin gitu ya. Nah itu menyedihkan gitu kalau punya kepribadian yang suka bermusuhan. Waktu dia di kantor selalu dia rasa semua orang itu nggak benar dan dimusuhin sama dia misalnya. Nah karakter yang begini itu sering menganggap kalau orang lain itu sebagai penyebab kegagalannya dia, gitu ya. Kemudian dia biasanya orang ini suka ngeluh, ya, agresif, curigaan, riwayat pekerjaan juga biasanya nggak stabil gitu, karena nggak puas, jadi sering ganti-ganti pekerjaan dan menganggap tidak ada hal baik kalau dia juga sampai menjadi tua, nggak ada yang baik. Dia biasanya suka takut mati juga sih, terus orangnya juga suka irian hatinya gitu ya. Iri kepada siapa? Terutama kepada yang lebih muda dari dia. Dan kemudian suka sewenang-wenang dan sangat suka membuat konflik. Itu bermusuhan. Nah, yang keempat itu adalah kepribadian tergantung. Ini umumnya masih bisa diterima kalau kepribadian begini di tengah masyarakat masih oke lah gitu ya. Cuma dia tipenya pasif, kemudian nggak punya ambisi. Tapi dia masih tahu diri, cuma nggak praktis gitu ya. Dan dia seneng kalau dia sampai di pensiun, terus dia bisa makan enak, minum enak, misalnya gitu. Nggak usah kerja, tapi pergi berlibur-libur aja, gitu ya. Dan kalau pasangannya sudah nggak ada, sudah meninggal lebih dulu, atau sudah meninggalkan dia, gitu, dia mudah untuk depresi, sedih,
kehilangan arah. Jadi butuh sekali orang ketergantungan banget kepada orang lain gitu. Nah, kepribadian yang kelima adalah yang mandiri. Nah, kalau yang mandiri ini tipe kepribadian yang dari dia masih muda itu sudah dikenal orang sebagai orang yang dinamis. Ya, dia aktif dalam pergaulan dan dia senang bantu orang lain. Karena apa? Karena prinsip yang dia pegang dari dulu itu adalah bahwa dalam hidup harus berusaha untuk jangan menyusahkan siapa-siapa, tapi harus membantu orang lain, gitu ya. Jadi bagus sih dia punya punya apa moto hidup ya. Kemudian pribadi yang keenam itu kepribadian yang konstruktif. Ini bagus banget, kepribadian yang bagus sekali. Moga-moga kita anak-anak Tuhan bisa punya kepribadian seperti ini gitu. Amin. Ya, dengan Amin, tipe Dok. ini dia punya integritas yang bagus. Dia bisa menikmati hidup. Dia punya toleransi tinggi, dia humoris, dia fleksibel, tahu diri, bisa menerima fakta, proses menuanya dengan baik ya di masa pensiunnya, juga bisa hidup lebih tenang, lebih damai, dan biasanya punya keluarga yang bahagia dia. Oke, lanjut. Iya. Nah, ini untuk upaya kesehatan pada lanjut usia ada upaya yang preventif pencegahan dan juga ada upaya rehabilitatif ya untuk perbaikan. Nah, untuk yang preventif pencegahan itu supaya meminimalisir, jadi mengurangi permasalahan khusus pada lanjut usia dengan tetap dia harus menjaga pola hidup yang aktif. Ya, misalnya dia mau olahraga, dia mau baca buku-buku yang bernilai, apalagi baca firman Tuhan, gitu ya. Itu memang bikin orang aware-nya tinggi, terus perasaan kemanusiaannya, perasaan takut Tuhannya, perasaan sayangnya, perasaan ingin mengampuni, semua itu komplit ya bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah mengasihi dia lebih dulu. Nah, untuk orang-orang yang sudah mengalami kerusakan-kerusakan di dalam tubuhnya, ada upaya medis. Ya, jadi ada upaya medis, kemudian psikososial, edukatif. Wah, ini udah salah ngetik, yang semaksimal mungkin untuk bisa mengembalikan kemampuan fungsionalnya dia dan kepercayaannya dia gitu, kepercayaan diri si lanjut usia ini gitu, supaya bisa lebih happy lah, lebih enak. Nah, bagaimana preventif yang lain untuk menghambat proses penuaan? Harus tingkatkan kualitas hidup dan kualitas otak. Kemudian dilakukan dengan cara merangsang otak secara terus-menerus dan terarah. Nah, kita bisa melatih otak kita dengan isi teka-teki silang, kalau lagi santai, baca majalah ilmu pengetahuan gitu ya, untuk melatih kecerdasan, apalagi baca firman Tuhan, pasti itu akan sangat bagus sekali gitu. Saya melihat bagaimana orang-orang lansia yang suka sekali firman Tuhan dengan yang enggak gitu ya. Bagaimana kehidupan orang yang suka firman Tuhan sampai masa tuanya itu jauh lebih bagus dibanding yang enggak baca-baca firman Tuhan. Bahkan ada orang yang sudah demensia, dia sudah lupa segala sesuatunya, tapi waktu ditanya, jadi waktu tanya, kamu ingat yang namanya Paul? Misalnya Paul itu suami dia. Enggak, saya enggak ingat. Siapa dia gitu ya. Kamu ingat Linda, anaknya dia sebenarnya gitu. Enggak tahu ya, saya enggak ingat gitu.
kamu tahu siapa Yesus? Oh, Jesus. Kalau Yesus, aku tahu. Dia itu juru selamat hidupku. Dia itu adalah Tuhanku, aku nggak mungkin lupa dia. Nah, itu kan luar biasa sekali. Itu Roh Kudus yang bekerja. Gitu ya. Jadi kita para lansia yang mau sehat, itu firman Tuhan is number one gitu untuk kita pelajari. Baik, lanjut. Nah, ini juga untuk melatih daya ingat, kita juga bisa, ini preventif juga ya, jadi kita bisa latihan terus-menerus sesuatu yang kita suka. Apa itu? Ulangi terus-menerus. Firman Tuhan pun begitu, kita bisa baca terus-menerus, kita ulangi gitu ya, nanti nempel. Perhatian dan konsentrasi terus-menerus, menjaga persahabatan atau asosiasi. Kita bisa lihat film, ya, satu film singkat. Kita lihat ini ibu-ibu usianya 90 tahun. Ya, ini karena dilakukan berulang-ulang, latihan. Oke, boleh lanjut. Ya. Jadi kita lihat sekarang bagaimana penanganan masalah gangguan psikososial pada lansia. Rutinlah berolahraga, jalani hidup sehat, aktif dengan kegiatan yang disukai, dan berikan lansia kesempatan untuk berbagi cerita. Karena banyak kali mereka jadi nyesek, jadi sedih, karena kayaknya kurang orang pengen dengerin cerita dia yang diulang-ulang. Kemudian, jadilah lansia yang tangguh. Kalau tangguh itu adalah seseorang atau sekelompok lansia yang yang tetap sehat ya, secara fisik, secara sosial, secara mental, serta dia tidak lupa untuk aktif dan terus produktif. Oke, dan ada 7 dimensia lansia yang tangguh. Ini dari Kemenkes, juga dari BKKBN, ya, dia bilang ini ada yang harus memang dijalanin selalu oleh kita semua yang masuk ke usia lanjut usia atau golden age, yaitu dimensi spiritual kita ditingkatkan. Jadi jangan menarik diri, tapi tetaplah datang beribadah, berkumpul bersama gitu ya. Itu senang sekali bisa memuji Tuhan, berdoa bersama, dengarkan firman Tuhan yang menguatkan. Dimensia fisik juga harus terus dilatih gitu ya, dengan olahraga, ya, olahraga otak, olahraga jasmani ini. Nah, dimensia intelektual gitu ya, terus dilatih juga dengan baca banyak buku-buku pengetahuan, dengar berita yang penting-penting gitu ya. Tahu mengelola emosi, kemudian dimensi sosial kemasyarakatan, kemudian dimensi sosial kemasyarakatan, jadi jangan menarik diri dari sosialisasi di tengah-tengah kemasyarakatan. Ikutlah mau arisan, mau ketemuan-ketemuan gitu ya, dengan teman-teman, sahabat, itu terus dijalankan. Terus vokasionalnya atau pekerjaan ini biasanya waktu jadi lansia, tergantung usianya berapa, kognitifnya itu sudah mulai menurun. Tapi selama dia masih mau aktif, selama dia masih bisa berpikir dengan baik, ya, selama dia masih ingin bekerja, menghasilkan, membuat dia merasa bahagia, membuat dia merasa bermartabat, membuat dia merasa produktif, kerjakan itu. Gitu ya. Bahkan kalau dia bisa menghasilkan, dia bisa bikin kue, kemudian jual gitu ya.
dia bisa bikin apa aja gitu, jahitan atau apalah dia bikin, dan itu bisa menyenangkan orang lain gitu. Itu juga membanggakan dia, membuat dia itu pikirannya bisa jalan dengan normal, bagus. Dimensi lingkungan juga bagaimana dengan keadaan lingkungan gitu ya, itu tetap dipertahankan. Lanjut, jadi untuk lingkungan, aspek lingkungan itu ya menjaga kebersihan, kesehatan, kenyamanan lingkungan ya di sekitarnya, dan aspek yang non fisik itu ya menjaga mental, spiritual, dan lingkungan seperti lingkungan apa sosial budaya juga gitu, itu tetap dijaga gitu. Oke, dan kemudian untuk menjadi uh, orang dengan golden age atau lanjut usia yang tangguh itu adalah orang-orang atau kelompok yang berumur di atas 60 tahun lebih gitu ya. Harus punya ciri yang sehat, aktif, mandiri, dan produktif. Dan tujuan dari itu semua adalah untuk membangun keluarga lansia yang tangguh ya, dan meningkatkan kualitas lansia, pemberdayaan keluarga, sehingga mampu untuk berperan di dalam kehidupan keluarga juga. Kemudian peran penting keluarga untuk lansia secara tidak formal adalah sebagai educator, motivator, fasilitator gitu ya. Dan kemudian mengikuti perkembangan pendidikan sosial kemasyarakatan dan tetaplah semangat. Selanjutnya saya sangat senang sekali ya dengan firman Tuhan untuk menguatkan kita yang lansia. Bagaimana di dalam Mazmur 90 ayat 10 itu dikatakan bahwa masa hidup kita ini sebenarnya 70 tahun. Dan jika kita kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, dan begitu juga dengan Yesaya 46 ayat 4 itu janji firman Tuhan yang luar biasa banget ya. Saya baca itu kayaknya terharu sekali bagaimana belas kasihannya Tuhan untuk anak-anaknya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, bukan cuma sesaat. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Jadi saya lihat ya secara khusus untuk lansia-lansia yang adalah anak-anak Tuhan yang sudah masuk ke dalam golden age, itu ada sangat banyak sekali janji firman Tuhan bagi kita-kita supaya kita itu jangan loyo di masa tua gitu ya. Kalau ibu-ibu juga mau tahu, saat ini saya pun sekolah lagi gitu ya. Jadi tambah sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan UI untuk ngambil spesialisasi jadi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Saya nggak tahu saya bisa sampai selesai apa enggak, tapi saya lagi maju dan sudah selama setengah tahun ini lagi berlangsung gitu ya. Ya, karena saya pikir ya, iya kita memang masih bisa berpikir, masih aktif, masih bisa melakukan banyak hal, masih bisa mengkonseling orang lain juga. Saya mesti tambah pengetahuan supaya saya jangan banyak ketinggalan juga gitu ya. Jadi saya pikir puji Tuhan untuk firman yang sangat menguatkan dan menghibur. Kita semua yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa firman itu memberi makna bagi hari-hari hidup kita gitu ya, yang terjadi dengan sangat mesra bersama Tuhan, dan juga bagaimana hubungan kita yang penuh kasih dengan sesama. Itu adalah hukum yang pertama dan yang kedua ya, yang memang itu yang menopang segala hukum yang lain gitu. Itu yang harus kita kerjakan.
biarlah di masa golden age kita ini, kita sudah memiliki karakter Kristus. Dan ya, karena apa sih gunanya kalau kita sampai umurnya panjang, tapi hubungan dengan Tuhan nggak bagus, hubungan dengan sesama juga buruk, gitu. Buat apa, gitu kan? Nah, biarlah nas yang sudah kita baca, baik di Mazmur 90 maupun di Yesaya 46 ayat 4 ini bisa mengingatkan kita akan janji Tuhan, bagaimana itu bagian tadi ya yang berkata bahwa sampai masa tuamu Tuhan itu tetap sama. Dia tetap sama, dia yang terus menggendong kita, rambut kita udah putih dari yang kita masih dalam kandungan sampai kita sudah rambutnya seperti ini, tubuhnya sudah tidak jadi makin kendor ya, maksudnya tubuh kita makin kendor. Itu kalau Paulus bilang yang penting rohku semakin naik deh untuk Tuhan gitu kan. Jadi sampai saat itu Tuhan itu tetap sama dan dia itu ini sangat menguatkan iman dan pengharapan kita. Karena apa? Karena ini kenapa ya? Mana Halo, dok? Suara masih dokter bisa? jelas? Jelas? Oh, oke. Karena kita tahu, iya soalnya ini ada gangguan di sini. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasihnya yang tergambar lewat apa? Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib akan tetap ada sampai akhir kehidupan kita. Bahkan melampaui keberadaan kita di dunia. Dan bahkan hingga masa kekekalan. Dan kita akan punya rumah yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus, kita akan pulang ke rumah Bapa kita di surga pada waktunya. Itu kan janji firman Tuhan. Dan itu boleh jadi pegangan bagi kita di masa golden age kita yang mungkin sudah mulai mengalami penurunan kondisi kesehatan fisik kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya akan menggendong, tapi juga menanggung. Dia katakan dia juga memikul, dia juga menyelamatkan kita dari setiap mara bahaya dan juga dari segala sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Jadi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia tidak akan biarin kita sendiri. Peganglah dengan yakin janji firman-Nya, karena kasih-Nya itu tidak mungkin berubah dan tidak akan pernah beralih daripada hidup kita. Mintalah Tuhan untuk senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita dengan kasih-Nya yang abadi. Tugas kita hanya berbagilah hidupmu dengan sesamamu. Pedulilah kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Beritakanlah Injil dengan semangat yang luar biasa dan layanilah mereka. Jadikan mereka murid Kristus yang sejati, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui hidup kita. Amin.